Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lucius Hafitri dari Formasi 2B Stik Siti Hadijah Palembang. Dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester Praktikum Farmasetika 2 yang berjudul Sediaan Sirup. Definisi sirup. Menurut Farmakope Indonesia edisi 3, sirup adalah sediaan cair berupa larutan yang mengandung sakrosa, kadar sakrosa tidak kurang dari 64% dan tidak lebih dari 66%. Secara umum, sirup merupakan larutan pekat dari gula yang ditambah obat atau zat pewangi yang merupakan larutan jenis berasa manis. Sirup adalah sediaan cair kental yang minimal mengandung 50%. Jenis sirup. Sirup dapat dibedakan menjadi dua, sirup non-obat dan sirup obat. Sirup non-obat merupakan sediaan sirup yang tidak mengandung bahan obat, melainkan hanya mengandung gula, perasa, pengawet, dan pewarna. Contohnya cherry sirup, coca sirup, orange sirup. Sirup obat merupakan sirup yang mengandung suatu atau lebih jenis bahan obat atau zat berkhasiat dengan atau tanpa zat tambahan. Contoh sirup piperazina sitrat dan sirup isoniazid. Komponen sirup. Komponen sirup terdiri atas gula atau pengganti gula, berfungsi untuk memperbaiki rasa dari sediaan. Pengawet antimikroba. Digunakan untuk menjaga kestabilan obat dalam penyimpanan agar dapat bertahan lebih lama dan tidak ditumbuhi oleh mikroba atau jamur. Perasa dan pengaroma. Karena sirup adalah sediaan cair, pemberian rasa ini harus mempunyai kelarutan dalam air yang cukup. Sedangkan pengaroma ditambahkan ke dalam sirup untuk memberikan aroma yang enak dan wangi. Pewarna. Pewarna yang digunakan umumnya larut dalam air dan tidak bereaksi dengan komponen lain dalam sirup, dan warnanya stabil dalam kisaran pH selama penyimpanan. Juga banyak sirup-sirup, terutama yang dibuat dalam perdagangan, mengandung pelarut-pelarut kausus, pembantu kelarutan, pengentalan, dan stabilisator. Bahan tambahan sirup. Pengawet anti jamur digunakan dalam preparat cair dan preparat setengah padat untuk menjaga pertumbuhan jamur. Contohnya, asam benzoat, butilparaben, etilparaben, propilparaben, natrium benzoat, natrium propionat. Pengawet antimikroba digunakan dalam preparat cair dan preparat setengah padat untuk menjaga pertumbuhan mikroorganisme. Contohnya, benzalkonium klorida, benzatonum, benzil alkohol, setilpridium klorida, klorobutanol, fenol, fenil etil alkohol, fenil merkuri nitrat, dan timerosol. Kegunaan sirup. 1. Sebagai obat, contoh chlorpheniramine maleatis sirupus. 2. Sebagai Corrigensia saporis, contohnya Sirupus simplex. 3. Sebagai Corrigensia odoris, contohnya Sirupus auratia. 4. Sebagai Corrigensia coloris, contohnya Sirupus rheodus, sirup blackberry. 5. Pengawet sediaan dengan bahan pembawa sirup karena konsentrasinya tinggi. Kelebihan dari sediaan sirup. 1. Merupakan campuran yang homogen. 2. Sesuai untuk pasien yang susah menelan seperti pasien lanjut usia, penderita Parkinson, dan anak-anak. 3. Sesuai untuk obat yang bersifat sangat hidroskopis. 4. Dosis dapat diubah-ubah dalam pembuatan. 5. Obat lebih mudah diabsorpsi. 6. Memiliki rasa yang manis, cocok untuk anak-anak. 7. Mudah memberikan aroma dan warna sehingga menimbulkan daya tarik bagi anak. 8. Membantu pasien yang mendapat kesulitan dalam menelan obat tablet. Kekurangan dari sediaan sirup. 1. Sediaan sirup jarang yang isinya zat tunggal. Pada umumnya campuran atau kombinasi beberapa zat yang berkhasiat yang kadang-kadang sebetulnya tidak dibutuhkan oleh pasien tersebut. 2. Stabilitasnya lebih rendah tergantung formulasi dan suspendigen yang digunakan. 3. Tidak bisa untuk sediaan yang sukar larut dalam air, biasanya dibuat suspensi atau eliksir. Eliksir kurang disukai oleh dokter anak karena mengandung alkohol suspensi. 4. Tidak bisa untuk bahan obat yang berbentuk minyak. Minyak atau oil biasanya dibentuk emosi yang mana stabilitas emosi juga lebih rendah. 5. Tidak semua obat bentuk sediaan sirup ada di pasar. 6. Tidak sesuai untuk bahan obat yang tidak stabil. 7. Harga relatif mahal dan memerlukan kemasan yang khusus bagaimanapun. 8. Volume dan bentuk larutan lebih besar. 9. Ada obat yang sulit menutupi rasa dan bau pada sirup. Resep yang akan dibuat.
emulsi minyak ikan 100, S3DDC. Proani. Standar resep atau resep standar, Farmakope Indonesia minyak ikan 10, gula Arab 0,5, sukrosa 10, pewarna QS, favor 1,5, air AD 100. Perhitungan bahan. 1 minyak ikan sama dengan 10 per 100 dikali 100 sama dengan 10 gram. Untuk menjadikan miligram, dikalikan 1000. 10 dikali 1000 sama dengan 10.000 miligram. Gumarap 0,5 per 100 dikali 100 sama dengan 0,5 gram sama dengan 500 miligram. Air untuk gumarap sama dengan 1,5 mili dikali 0,5 sama dengan 0,75 mili. 0,75 mili dikali 20 tetes sama dengan 15 tetes. 3 sukrosa, 10 per 100 dikali 100 sama dengan 10 gram, sama dengan 10.000 mg. Pewarna QS, 0,1 per 100 dikali 100 sama dengan 0,1 gram, sama dengan 100 mg. Favor, 1,5 per 100 dikali 100 sama dengan 1,5 gram, sama dengan 1.500 mg. Aquades AD 100 dikurangi 10 tambah 0,5 ditambah 10 ditambah 1,5 sama dengan 100 kurang 22 mili sama dengan 78 mili. Penimbangan bahan. 1 minyak ikan sama dengan 10.000 mg, 2 gumarap sama dengan 500 mg, 3 sukrosa sama dengan 10.000 mg, 4 pewarna sama dengan 100 mg, 5 favor sama dengan 1.500 mg, 6 aquades sama dengan 78 mili, 7 air untuk PGA sama dengan 15 mili. Cara pembuatan. 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Menyetarakan timbangan. 3. Menimbang masing-masing bahan. 4. Mengkalibrasi botol. 5. Masukkan gum arak ke dalam lumpang. Tambahkan air PGA. Gerus hingga terbentuk mucilago. 6. Masukkan minyak ikan ke dalam lumpang. Gerus homogen. 7. Tambahkan sukrosa ke dalam lumpang. Gerus homogen. 8. Tambahkan pewarna ke dalam lumpang. Gerus homogen. 9. Tambahkan vapor ke dalam lumpang gerus homogen massa 1. 10. Tambahkan massa 1 ke dalam basis mucilago gerus hingga homogen. 11. Tambahkan sedikit demi sedikit air aquades. 12. Masukkan semua bahan ke dalam botol, tambahkan aquades hingga 100 ml. 13. Tutup botol, kemas dan beri etiket. Sekian PPT dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.